Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran pertama kita di kelas 6 Semangka. Jadi Bapak harapkan dalam pembelajaran mulai dari hari ini sampai 1 tahun ke depan kita dapat mengikutinya dengan baik agar kalian dapat memperoleh manfaat ilmu yang Bapak sampaikan. Oke, untuk pertama di sini yang kita bahas adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran pertama. Nah, di pembelajaran pertama ini ada 3 muatan pelajaran yang akan disampaikan. Yang pertama itu adalah ilmu pengetahuan alam dengan materi perkembangbiakan generatif. Muatan pelajaran kedua bahasa Indonesia dengan materi ide pokok. Dan muatan pelajaran ketiga adalah IPS mengenai ASEAN. Nah, kita masuk ke muatan pelajaran pertama, yaitu ilmu pengetahuan alam. Di sini bisa kalian lihat pada buku tema yang kalian miliki, ada anak yang sedang memegang tumbuhan lalu bertanya, apa sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Nah, jika kita lihat dari gambar yang ada di bawahnya, di sini ada sapi yang sedang memakan rumput. Ada anak-anak yang bermain di bawah pohon, ada ibu yang sedang memanen wortel di situ. Selanjutnya ada bapak-bapak yang sedang bertani atau berkebun di situ ya. Nah, dari gambar tersebut kita dapat menarik kesimpulan-kesimpulan apa sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang sudah disimpulkan. Yang pertama adalah tumbuhan menjadi sumber bahan pangan. Nah, ini adalah manfaat yang paling kita rasa, yang paling kita bisa temui di sekitar kita. Jadi banyak tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan, dari padi, makanan pokok kita yang diproduksi menjadi beras lalu dimasak menjadi nasi. Ada buah-buahan, ada sayuran, itu merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Nah, di sini manfaat kedua adalah sebagai bahan material bangunan. Nah, ini juga sering terjadi di sekitar kita. Banyak pohon-pohon seperti pohon jati digunakan sebagai bahan utama untuk membangun sebuah rumah atau toko dan lain sebagainya. Manfaat ketiga di sini penambah nilai estetika. Maksudnya gimana? Jadi seringkali tumbuhan itu adalah digunakan sebagai penambah nilai keindahan atau estetika suatu tempat. Jadi taman, misalnya taman tanpa tumbuhan atau bunga, maka keindahannya akan berkurang. Begitu juga beberapa tempat lainnya, sekolah kita nih sekarang mulai banyak menanam tumbuhan agar nilai keindahannya bisa semakin membaik. Di rumah kalian juga pasti ada bunga, ada tumbuhan. Nah, itu fungsi nilai estetika, memperindah suatu tempat. Nah, untuk manfaat keempat digunakan sebagai bahan pakaian. Nah, ini juga ada beberapa tumbuhan yang sering kita manfaatkan sebagai bahan dasar membuat pakaian seperti kapas. Nah, kapas itu adalah bahan dasar untuk pembuatan kain katun. Terus di sini ada manfaat sebagai obat-obatan. Ini juga bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar kita seperti jahe, kencur, kunyit yang biasa dibuat menjadi jamu-jamu. Terus ada tanaman-tanaman herbal itu digunakan sebagai obat-obat tertentu. Minyak kayu putih juga itu adalah tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Terus di sini manfaat terakhir
yang mungkin juga menjadi hal yang paling penting di kehidupan kita adalah tumbuhan memberikan kebersihan udara di sekitar kita. Jadi kenapa bisa ada bahasa atau peribahasa hutan adalah paru-paru dunia? Nah, itu dikarenakan hutan atau tumbuhan adalah salah satu-satunya makhluk hidup yang dapat mengolah karbon dioksida menjadi oksigen. Jadi udara kotor dia bisa olah menjadi udara yang segar. Itu bisa kalian pelajari mengenai materi fotosintesis, mungkin nanti kalau ada waktu Bapak sampaikan. Namun Bapak rasa sudah disampaikan juga di kelas 5 dan 4 mengenai fotosintesis. Jadi fotosintesis itu adalah proses tumbuhan memasak atau membuat makanan sendiri. Jadi di situ ada proses perubahan dari bahan dasar karbon dioksida atau udara kotor yang diserap oleh tumbuhan dan dijadikan menjadi udara bersih atau oksigen. Nah, itu manfaat tumbuhan. Kita lanjutkan. Di sini adalah tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, sebelum masuk di perkembangbiakan generatif, kita perlu dulu tahu apa sih perkembangbiakan itu. Nah, perkembangbiakan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah suatu spesies. Jadi proses untuk memperbanyak keturunan atau spesies itu disebut perkembangbiakan. Secara umum perkembangbiakan dibagi menjadi dua. Di sini perkembangbiakan generatif yang akan kita pelajari hari ini, dan perkembangbiakan vegetatif yang insya Allah akan kita bahas di materi berikutnya. Nah, di sini mungkin Bapak kasih perbedaan ringkas aja antara generatif dan vegetatif. Jadi, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi secara kawin atau ada proses penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya proses perkawinan. Jadi di sini tidak ada proses penyerbukan di dalam perkembangbiakan vegetatif. Oke, di sini kita masuk ke materi utamanya, perkembangbiakan generatif. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin yang di dalamnya terjadi proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, apa sih penyerbukan itu? Jadi penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari. Di sini serbuk sari itu menjadi sel kelamin jantan pada bunga, dan di sini kepala putik menjadi sel kelamin betina pada tumbuhan. Jadi penyerbukan itu proses jatuhnya serbuk sari, sel kelamin jantan, ke kepala putik atau sel kelamin betina. Oke, selanjutnya adalah proses perkembangbiakan generatif. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah proses perkembangbiakan secara generatif itu terjadi di organ bunga pada tumbuhan. Nah, jadi di sini kita bahas dulu bagian-bagian pada bunga. Yang pertama ada mahkota, yang kedua ada benang sari, ini yang berfungsi sebagai sel kelamin jantan. Terus ada kepala sari dan tangkai sari. Selanjutnya ada kepala putik dan tangkai putik. Nah, ini yang di tengah. Kepala putik dan tangkai putik itu berfungsi sebagai sel kelamin betina. Selanjutnya ada bakal biji, ada kelopak, ada dasar bunga dan tangkai bunga. Nah, bagaimana proses perkembangbiakan itu terjadi? Jadi pertama, serbuk sari yang ada di kepala sari akan jatuh ke kepala putik. Jadi ketika serbuk sari yang ada di kepala sari ini jatuh ke kepala putik, maka disitulah akan terjadi proses penyerbukan. Nah, setelah terjadi penyerbukan, maka serbuk sari
akan tumbuh bulu serbuk yang menuju ke bakal biji. Jadi dari atas dia akan masuk ke bakal biji. Dalam ruang bakal biji terjadi proses pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Jadi itu terjadi di bakal biji. Nah, dari hasil pembuahan itu akan terbentuk zigot. Zigot itu akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, jadi prosesnya itu akan berlangsung di bagian tengah bakal biji. Selanjutnya beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu ada seperti mangga, di sini disebutkan ada padi, durian, dan jambu. Oke, kita lanjutkan ke muatan pelajaran kedua, bahasa Indonesia. Di sini kita bahas mengenai ide pokok. Oke, jadi ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi inti dari suatu paragraf. Jadi hal yang paling penting pada suatu paragraf itu disebut ide pokok. Jadi dalam satu paragraf itu ada yang namanya satu kalimat utama dan beberapa kalimat pendukung atau penjelas. Nah, di sini pada satu paragraf tidak akan ada lebih dari satu ide pokok. Jadi setiap paragraf itu hanya memiliki satu ide pokok. Nah, selanjutnya berdasarkan letak dari ide pokok itu, paragraf dibagi menjadi dua. Yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif. Jadi paragraf deduktif itu adalah paragraf yang ide pokoknya terdapat pada awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif itu adalah paragraf yang ide pokoknya terdapat di akhir paragraf. Nah, di sini contoh dari paragraf deduktif dan induktif. Yang pertama deduktif, Bapak bacakan, seorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Ketika dia memiliki ilmu, maka dia akan diuji dengan ilmu tersebut sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Ketika seorang mempunyai harta, maka dia akan diuji dengan sejauh mana ia mampu mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Nah, dari satu paragraf ini yang menjadi ide pokok atau hal yang paling penting dari paragraf adalah di kalimat pertama. Jadi seorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Itu menjadi ide pokok atau kalimat utama pada paragraf ini. Nah, ketika ide pokok berada di awal paragraf, maka disebut dengan paragraf deduktif. Kita masuk contoh kedua, paragraf induktif. Ini adalah pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Doa mereka sungguh ajaib jika itu ditujukan kepada anak-anak mereka. Jika orang tua ingin anaknya menjadi soleh dan baik, maka doakanlah mereka, karena doa orang tua adalah doa yang mudah diijabah. Jika orang tua mendoakan jelek pada anaknya, maka itu pun akan terkabulkan. Jadi orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Nah, jadi kita lihat di sini, yang paling penting atau kalimat yang paling penting dari paragraf ini adalah bagian terakhir atau kesimpulannya. Jadi orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Nah, di sini berarti dapat kita simpulkan ide pokoknya terdapat pada akhir paragraf. Karena dia terdapat di akhir paragraf, maka paragraf ini disebut paragraf induktif. Nah, di sini cara menemukan ide pokok. Yang pertama itu jelas, kita harus membaca keseluruhan teks yang ada. Terus yang kedua kita pahami isi bacaan yang ada pada teks. Jangan sekedar membaca, yang penting disuruh ibunya atau pak gurunya
membaca, memahami isi dari bacaan tersebut. Jadi kita harus paham isi bacaannya, baru kita dapat menemukan ide pokok. Oke, di sini kita masuk ke muatan pelajaran terakhir, yaitu IPS. Materinya tentang ASEAN. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah sering mendengar kata ASEAN. Jadi ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asia Nations. Itu merupakan sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Jadi tujuan mereka membentuk organisasi ini adalah yang pertama memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan mereka. Jadi ada 5 negara pendiri yang pertama kali mendirikan ASEAN. Di sini ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, ada Singapura, dan ada Filipina. Jadi mereka membentuk ASEAN itu pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, selanjutnya setelah beberapa tahun terdapat 5 negara lagi yang bergabung dengan ASEAN. Yang pertama ada Brunei Darussalam, itu bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Selanjutnya Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Dan selanjutnya ada Laos serta Myanmar yang bergabung di ASEAN itu tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir bergabung adalah negara Kamboja, itu pada tanggal 30 April 1999. Nah, di sini selanjutnya tentang kondisi sosial budaya. Kalian bisa buka bukunya pada halaman 9 sampai 13. Di situ ada penjelasan lengkap untuk setiap negara ASEAN, baik itu tentang kondisi sosialnya ataupun kondisi budaya atau kebiasaan yang ada di negara tersebut. Oke, mungkin itu materi untuk hari ini. Bapak harapkan walaupun kita melalui daring seperti ini, kita harus tetap semangat, harus bisa menerima ilmu dengan baik. Kalian harus tetap fokus. Semoga selalu diberikan kesehatan, bisa mengikuti pembelajaran sehari-hari. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.